Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini banyak sekali informasi-informasi yang membuat hati kita miris, ya, terutama umat Islam, ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman juga sudah mendengar, sudah melihat ada beberapa informasi atau kabar di mana ada oknum guru dan salah satu siswi yang kedapatan, mohon maaf, melakukan hubungan terlarang, dan ada bukti di mana ada rekaman video juga yang menunjukkan berita itu benar, gitu ya. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang harus kita cermati, yang harus kita lihat, ya. Di sini di video ini tidak ada unsur untuk memojokkan siapa, ya, tetapi ini adalah evaluasi kita bersama. Ada tiga hal yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Kenapa kejadian itu bisa terjadi, ya? Kita fokus kepada informasi berita yang sudah ada, seperti itu, ya, yang di Gorontalo, ya. Kita tahu bahwa profesi guru adalah profesi yang mulia. Saya juga pernah menjadi guru puluhan tahun juga, dan bagaimana integritas, kemudian komitmen dan profesional itu dijaga, ya. Bagaimana kita bisa menjaga itu, terutama nama baik sekolah, seperti itu, ya. Dan bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah tentunya, seperti itu. Teman-teman, ada tiga hal penting yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama adalah konteks kita adalah peristiwa di Gorontalo. Ya, ada tiga hal yang harus kita perlu cermati. Yang pertama adalah terkait guru, oknum guru, ya. Bisa jadi oknum ini adalah memang ada problematika sebelumnya, ya, yang mengakibatkan dia ada keinginan untuk melakukan sesuatu seperti itu, ya, melakukan kemaksiatan yang akhirnya berujung pada zina kepada siswinya, yang pada akhirnya adalah tersebar videonya, ya. Mungkin ada sesuatu yang negatif yang pernah dilakukan oleh seorang guru tersebut, yang mengakibatkan ada pikiran sehingga memunculkan hawa nafsu yang mengakibatkan dalam tanda kutip ada sesuatu yang mengajak dia untuk melakukan hal yang tidak pantas, ya, hal yang tidak pantas. Bisa jadi ada beberapa faktor, ya, mungkin faktor dari keluarga internal sang guru, kemudian ada beberapa faktor mungkin tontonan atau lain sebagainya. Kita tidak tahu, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa setan itu tidak pernah berhenti, ya. Pertama itu ada problematik dari seorang guru, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini kita melihat adanya peran dari orang tua yang sangat minim, ya. Bisa jadi si perempuan ini kenapa bisa dekat dengan seorang gurunya, karena dia melihat ada sosok yang dia rindukan. Ada sosok yang dirindukan yang dia tidak temui dalam keluarganya, ya, sehingga diajak. Bisa jadi ini bukan waktu yang mendadak, bukan, tapi ada beberapa faktor, ada beberapa, mungkin mereka sudah ketemu sebelumnya, mungkin mereka si perempuan siswi ini sering curhat ke beliaunya, yang akhirnya perempuan ini nyaman, ya, dan pada akhirnya ada tumbuh perasaan, ya, sehingga gayung bersambut seperti itu yang mengakibatkan kejadian itu terjadi, ya. Yang di rumah dia ingin curhat, tapi dicurhat kepada siapa? Ya, mungkin kedua orang tuanya sibuk atau lain sebagainya, yang mungkin tidak bisa menjadi pendengar yang baik, ya, yang pada akhirnya dia mencari sosok itu di luar. Nah, bagaimana peran orang tua ini sangat penting di dalam hal penumbuhan atau perkembangan anak, seperti itu. Ini juga sangat penting, ya. Sehingga ketika benteng keluarga ini sudah ada, dan ada peran-peran khusus dari orang tua, kemungkinan kecil
Ya, kejahatan ini tidak mungkin terjadi. Karena mereka sudah punya sosok yang terbaik. Ya, sosok ayah, sosok ibu, ya, yang menjadikan teladan bagi dia, yang menjadikan cinta pertama dia dalam keluarga. Sehingga ada orang luar yang masuk ya ke dalam hatinya, dia sudah ada filterisasi. Oh, ini ada macam-macam denganku, ya, maka aku harus ngapain? Dia curhat kepada orang tuanya. Ya, ma, ya, abi, umi, aku tadi seperti ini. Akhirnya orang tua itu memberikan solusi terbaik. Ya, karena ada tumpuan, ada pendengar di rumah, ya. Ada satu keluarga yang komplit, yang lengkap, di mana sharing-sharing itu ada. Kehangatan ada dalam keluarga. Itu yang poin kedua. Yang ketiga adalah, teman-teman sekalian, kita harus akui, kita harus evaluasi, ada sesuatu hal yang hilang di dalam sistem pendidikan kita. Ya, apa itu yang hilang? Yaitu bagaimana agama hanya sebatas teori saja di sekolah. Dan berapa jam pelajaran agama itu ada di dalam sekolah. Perlu kita cermati bersama-sama. Ya, kenapa agama itu penting? Agama itu bukan pelengkap, bukan, tapi hal pokok dalam pendidikan. Kenapa? Karena ketika agama itu menjadi pondasi, dimanapun dia berada pasti akan aman dan bisa menyesuaikan dirinya karena mereka sudah punya patokan benar dan salah. Ketika ini tidak terjadi, teman-teman sekalian, maka sesuatu yang kemungkaran atau negatif itu pasti mereka jalankan. Tidak mungkin. Maka hal ini yang bisa kita lihat bersama-sama di kondisi Indonesia pada saat ini. Sebenarnya kasus seperti ini itu bukan pertama kalinya, tetapi sudah ada kasus-kasus sebelumnya. Ya, para oknum-oknum yang sudah melakukan hal-hal seperti itu. Coba teman-teman lihat googling seperti apa. Artinya ini perlu evaluasi. Evaluasi terkait pendidikan Indonesia, ya, yang bagaimana fondasi yang pertama adalah bagaimana menguatkan agamanya. Ya, ini bukan hal yang remeh. Ya, agama itu menjadi fondasi penting dalam melakukan sesuatu. Ketika kita tahu akan sesuatu itu buruk atau salah, maka yang menjadi pertimbangan adalah agama. Ya, dan kita lihat berapa jam agama ada di sekolah, pelajaran agama di sekolah. Dan apakah kita memperhatikan anak-anak kita, siswa-siswi kita yang melaksanakan sesuatu yang sejalan dengan agama? Ini yang merupakan koreksi kita bersama. Ya. Padahal di dalam Pancasila, sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadikan pondasi umum kita, bagaimana agama itu menjadi patokan jelas dalam bernegara. Dalam bernegara aja diatur, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat saja diatur, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini menjadi poin penting kita. Ya, jadi ada 3 hal yang menjadikan evaluasi kita sama-sama teman-teman sekalian. Jangan sampai yang pertama, dari video ini, teman-teman sekalian, tolong kita bijak dalam menilai sesuatu, kita akui itu salah perilakunya. Itu keji. Ya, itu keji dan sesuatu yang haram. Ya, zina. Kita keji. Tapi jangan sampai kebencian kita itu memutus harapan kita bahwa mereka kembali kepada jalan Allah. Hidayah Allah itu bisa terjadi. Ya, ketika mereka sudah bertobat, meminta ampun kepada Allah, bisa jadi ampunan itu Allah berikan. Ya, jangan sampai kita menyudutkan seseorang sehingga kita malah tertutup dengan hidayah. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita menyikapi dengan bijak, kira-kira apa saja problematika yang ada. Sehingga kita bisa melihat nih, ya, oh ternyata inilah yang terjadi, ternyata beberapa unsur yang terjadi, ternyata ada beberapa faktor yang terjadi kenapa ini bisa terjadi. Ya, maka saya di sini berpesan kepada para penonton sekalian dan teman-teman sekalian bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.